Kondisi Putri semakin memburuk sejak mendengar kabar dari televisi pagi itu. Tidak, lebih tepatnya 3 hari yang lalu. Air mata milik Putri seakan tiada hentinya untuk membasahi pipinya. Putri benar-benar tidak tahu kenapa ia bisa merasakan sedih ini. Rasanya seakan separuh jiwanya ikut menghilang karena kabar mengerikan itu. Dan hingga saat ini Sean sama sekali belum ada kabar. Bahkan Putri sendiri tidak mampu untuk menyentuh ponselnya ataupun menonton televisi agar tidak mengetahui tentang info pesawat jatuh itu. Putri ingin berpura-pura seakan dia tidak tahu kalau ada kecelakaan itu dan mengira kalau Sean tetap berada di Paris untuk perjalanan bisnis. Air mata itu kembali mengalir untuk mengawali pagi Putri. Putri merindukan Sean, bahkan sangat merindukannya. Putri menatap kosong ke arah jendela di dalam ruang rawatnya. Iya, Putri memang sedang dirawat di rumah sakit. Tak lama setelah mendengar berita buruk itu, Putri jatuh pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter mengatakan jika Putri kecapean dan juga salah makan, dan itulah penyebab ia harus dirawat karena bakteri dan virus yang begitu banyak berada di lambung Putri. Kenapa kamu belum kembali, Sean? Apa kamu benar-benar ingin membuatku menjadi seorang janda secepat ini, ha? Kenapa kamu begitu tega? Apa kamu sengaja meninggalkanku sendirian? Aku tidak siap menjadi janda lagi, Sean. Sean, pulanglah dan buktikan kepadaku jika berita itu hanya berita hoax. Dan itu tidak mungkin terjadi padamu, ujar Putri dengan lirih. Mendengar suara pintu terbuka, mata Putri langsung menatap seseorang yang baru saja masuk ke dalam ruangannya. Putri terdiam dan tidak bisa melarang laki-laki itu untuk masuk ke dalam ruangannya. "Hai sayang," sapa Leo. Putri menghela nafasnya lalu kembali menatap keluar jendela ruang rawatnya. "Gimana kabar lo? Seperti kemarin nih gue bawakan bunga untuk lo." "Terima kasih kak, tapi kakak tidak perlu repot-repot untuk datang setiap hari membawakan bunga seperti itu," ujar Putri yang benar-benar tidak mengubah arah pandangnya. Pikirannya masih bergelanyut manja dengan Sean yang entah berada di mana. "Bunganya gue letakin di tempat yang kemarin ya," ujar Leo. Setelah meletakkan bunga tersebut, Leo langsung duduk di samping ranjang Putri. "Cepat sembuh ya Put, gue sedih kalau pacar gue sakit lama-lama." Putri memutar malas kedua matanya. "Ayolah, Putri tidak pernah meresmikan hubungannya dengan Leo." "Aku bukan pacar kakak," ujar Putri. "Terserah lo mau ngomong apa, yang jelas bagi gue lo itu tetap pacar gue." "Tapi kak," ucapan gue akan sama Putri, "lo tetap pacar gue, jadi gak ada tapi-tapian lagi. Lebih baik lo istirahat ya biar cepet sembuh." Leo langsung mendekatkan dirinya ke arah Putri. Ya, laki-laki itu berniat ingin mengecup kening Putri, namun sebisa mungkin Putri memalingkan wajahnya dengan cepat. "Kenapa? Masih malu sih kalau dicium pacar sendiri? Ya udah, nggak apa-apa, lain kali aja ya," ujar Leo yang terus mengajak ngobrol Putri. Namun Putri hanya menjawab seadanya dan juga singkat. Wanita itu sangat tidak menyukai jika dirinya hanya berduaan saja dengan Leo. Sementara di sisi lain, kacamata hitam, masker, topi, jaket berwarna hitam terlihat menyelimuti seluruh tubuh laki-laki yang sedang duduk di kantin rumah sakit. "Bagaimana keadaannya?" tanya seseorang kepada Bi Siti. Putri mulai berangsur, "Baik tuan." "Syukurlah. Tuan, boleh saya bertanya sesuatu?" "Tanyakan saja, Bi."
Kenapa Tuan tidak menjenguk Nona Putri? Ia selalu bertanya tentang Tuan, tapi dia selalu menolak ketika saya ingin menjawabnya, karena dia tidak ingin mendengar berita buruk itu lagi. Dia terlihat sedih karena memikirkan Tuan, ujar Big Siti. Aku tidak mungkin menemuinya saat ini, Bi. Kenapa tidak mungkin, Tuan? Aku akan tetap memantau perkembangannya meskipun harus dari jauh seperti ini. Kekasihnya selalu datang untuk menjenguk dan kurasa itu sudah cukup baginya. Baiklah Tuan, maaf jika saya terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, Bi. Katakan saja kepada Putri jika kecelakaan itu tidak terjadi. Maksudku kecelakaan itu tidak menimpaku, jawab Sean. Baik Tuan, nanti akan saya katakan kepada Nona. Flashback on. Kecelakaan tentang jatuhnya pesawat itu memang benar adanya. Hanya saja Sean benar-benar beruntung karena dia mengubah jadwal penerbangannya. Dikarenakan dia terlalu asyik bercengkrama dengan kawan lamanya yang tidak sengaja bertemu di bandara. Sesampainya di Indonesia, Sean benar-benar kebingungan karena mansionnya benar-benar sepi. Bahkan, laki-laki itu sempat mengecek setiap sudut di mansionnya itu untuk mencari keberadaan penghuni mansion miliknya. Saat tidak melihat orang-orang di mansion itu, Sean segera menghubungi Max untuk bertanya tentang apa yang terjadi, hingga akhirnya benar-benar tidak ada orang sama sekali. Mendengar kabar Putri masuk ke rumah sakit, Sean langsung bergegas ke rumah sakit tanpa berganti baju terlebih dahulu. Rasa panik dan khawatir langsung menyelimutinya. Sesampainya di rumah sakit, Sean langsung berlari kencang mencari ruang di mana Putri sedang ditangani. Beberapa orang bahkan sempat heboh dengan keberadaan Sean yang ada di sana. Mereka mengikuti Sean untuk mengambil foto secara diam-diam. Berita tentang Sean berada di rumah sakit langsung heboh di dunia maya. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang alasan keberadaan Sean yang berada di rumah sakit itu. Para wartawan mulai mendatangi rumah sakit untuk mencari kebenarannya. Namun untung saja Max dan satpam rumah sakit bisa mengatasi dan mengusir para wartawan tersebut. Karena Sean benar-benar tidak ingin beritanya tersebar dengan judul yang aneh-aneh nantinya. Awal datang menjenguk Putri, Sean memang sama sekali tidak memunculkan dirinya di depan Putri. Entah kenapa dirinya merasa tidak siap jika harus bertemu kembali dengan istrinya itu. Pikirannya melayang-layang, membayangkan Putri yang bahagia menghabiskan waktu bersama dengan kekasihnya saat ditinggal Sean sebulan kemarin. Keputusan Sean untuk tidak menemui Putri semakin bulat saat melihat Leo datang bersama Tiara dan juga Kaira untuk menjenguk Putri. Sean hanya bisa berdiam diri di kantin rumah sakit ataupun duduk di ruang tunggu. Katakanlah dia memang seorang pengecut saat ini, tapi seperti itulah Sean yang saat ini. Semua sedikit berubah ketika Sean menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya saat istrinya ditembak oleh teman laki-lakinya. Flashback on. Malam harinya jam 12 malam. Sean yang tak tahan lagi akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruang rawat Putri dengan perlahan dan hati-hati. Ia membuka pintu ruang rawat tersebut dan benar-benar tidak ingin membuat Putri terbangun. Langkah demi langkah ia berjalan mendekati Putri yang terlihat sedang tertidur pulas. Tanpa sadar bibir Sean tertarik begitu saja ke atas membentuk sebuah senyuman. Ada rasa lega di dalam hati Sean setelah melihat kondisi Putri secara langsung. Rasa rindu itu benar-benar menggebu-gebu dengan keras. Iya, Sean terlalu gengsi untuk mengakui pada dirinya sendiri jika ia sudah merindukan Putri. Tidur pun kamu sangat cantik Putri, bolehkah aku mengatakan jika aku merindukanmu? Tangan Sean membelai lembut pipi Putri, entahlah, tapi sepertinya Sean benar-benar merindukannya. Maaf jika aku sudah lancang merindukanmu. Sebenarnya apa sih yang kamu makan selama aku tinggal? Apa kamu tidak makan dengan baik? Apa Big Siti tidak memasak dengan biasanya? Atau justru apa kamu sangat susah untuk makan?
Itu salahmu sendiri. Kamu bodoh. Iya, sangat bodoh karena membuat dirimu sampai tertidur di ranjang rumah sakit ini, ujar Sean yang benar-benar menatap lekat wajah Putri. Ingin rasanya memarahi Putri di depannya karena tidak bisa menjaga dirinya dengan baik. Tapi di sisi lain, Sean juga merutuki kebodohannya sendiri yang tidak memberikan perhatian apapun kepada istrinya, meskipun hanya lewat chat. Tidak, ini bukan kebodohanku, ini kebodohan dia sendiri yang tidak becus menjaga dirinya. Namun tiba-tiba di saat Sean kembali fokus menatap wajah Putri, Sean sangat terkejut karena sepasang mata yang tadinya terpejam tiba-tiba sudah terbuka sempurna. Putri menatap dalam mata Sean. Sean seketika langsung menarik tangannya yang semula ada di atas pipi Putri. Sean benar-benar bingung harus bersikap apa saat ini. Ia benar-benar belum mempersiapkan dirinya untuk bertatapan muka dengan Putri.